Iya, semoga semangat dan pengalaman-pengalaman di MPLS inilah yang mengantarkan kalian untuk bisa lebih bangga, lebih merasakan bahwasanya saya tidak salah pilih di SMK Negeri 2 Jiwan ini, dan saya tidak merasa istilahnya itu jadi seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya mungkin ada yang sudah pernah tahu ataupun juga kok wong iki kok bapak iki kok bolak-balik seliuran seperti itu. Iki sopo to ini. Jadi di sini mungkin kalian tadi sudah ada gambaran dari Pak Guntur sendiri bahwasanya kalian di sini bisa mengenal bahwasanya saya namanya Pak Ari. Di situ nanti saya tidak menutup kemungkinan kalau memang pengen belajar ataupun pengen apa, kita bisa bertemu lagi di ekstrakurikuler jurnalistik, karena kebetulan Pak Ari juga pembina ekstrakurikuler jurnalistik. Jadi mungkin itu gambaran sedikit aja untuk mempersingkat waktu dan biar kalian tidak berlama-lama di sini dan bisa bergabung dengan teman-teman. Walaupun kalian harus lebih bangga lagi bahwa 5 yang terpilih bisa menerima materi lebih daripada yang lain. Jadi kalian harus berbangga diri, yaitu materi tentang pengenalan integritas dan anti korupsi sejak dini dalam materi masa pengenalan yang duduk di sini kemarin. Itu kan kemarin juga ada materi tentang integritas dan anti korupsi dari KPK seperti itu. Yang online kemarin kalau pembukaan di Malang, tapi kita online kan, kita bareng-bareng mendengarkan. Di situ kemarin ada materi sedikit bahwasanya apa tuh integritas. Jadi yang pertama adalah terkait dengan pengenalan integritas. Ya, apa itu integritas? Gambaran yang diberikan oleh Pak Guntur tadi bahwasanya integritas adalah kesesuaian antara perkataan, tindakan, dan nilai-nilai yang benar. Ketika kita sudah terbiasa seperti itu, maka karakter kita memang sudah bisa dikatakan terpaku ataupun juga tertanam dalam diri kita. Kita seorang yang pertama adalah jujur, terus bertanggung jawab. Pengen gue ini loh beritanya. Jadi seperti itu. Itu adalah sifat yang integritas, bahwasanya kita terbiasa dengan jujur. Integritas sama dengan melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Tidak perlu pencitraan, tidak perlu merasa biasa. Jadi semisal izin ataupun apa, kalian boleh tidak ikut MPLS, tapi ketentuannya adalah harus ada izinnya. Semisal ada teman kalian yang dari kemarin itu juga belum masuk tanpa keterangan sampai sekarang. Nah, itu seperti ini. Beda sekali dengan lingkungan MTS, beda sekali dengan lingkungan SMP. Mungkin itu juga yang kalian rasakan. Nah, itulah proses MPLS yang kita, tujuan utamanya MPLS itu. Jadi bukan untuk bullying, bukan untuk senioritas kalian, bukan. Tapi lebih biar kalian itu mengenal. Karena apa? Kalian akan menjalani di sini selama 3 tahun ke depan. Jadi dibuat senyaman mungkin, sepenak mungkin. Tapi yojo kebablasan dipenak kadang kepenakan. Mengapa integritas itu penting? Minimal kalian itu sebagai yang baru masuk SMK 2 Jiwan, kita harus menekan itu, harus menanamkan integritas pada diri kalian. Dalam artian individu saya itu minimal harus bertanggung jawab atas apa yang akan kalian lakukan. Disitulah kalian nanti akan juga istilahnya biasa, bahwasanya semisal saya itu bertanggung jawab atas diri saya sendiri, saya akan melakukan ini apa toh konsekuensinya. Semisal 3 tahun ini saya mau swatai dulu aja lah, seperti itu. Terus kalian terbawa. Jadi mohon tolong, ada gambaran bahwasanya kakak-kakak kalian itu yang pernah lulus dari sini, terbiasa dulu sekolah di sini. Semisal izinku nek misal gak masuk sesuk ae tak terne suratnya. Ini ada gambaran contoh yang memang fakta real di lapangan. Pengalaman kakak kalian sudah diterima di Astra. Dia di sana sudah bekerja dan sudah istilahnya sudah tetap. Tapi Astra itu bukan SMK 2 Jiwan yang bisa dilobi ketika izin sesuk lah surat sehatnya tak susulkan. Tidak seperti itu. Mungkin di SMK 2 Jiwan untuk membiasakan kalian
Loh, karena apa? Setiap apa yang kamu lakukan pasti ada konsekuensinya. Terlebih apa yang kamu lakukan tentang keburukan di SMK 2 Jiwa. Jadi itu. Terus menghindari perilaku curang. Nah, ini tadi. Kalau gambaran menyontek itu sesuatu hal yang mungkin kalian rasa sudah dianggap biasa. Karena apa? Kalau mungkin dulu kita ada UNAS seperti itu, menyontek itu sesuatu hal yang sangat-sangat sulit dilakukan. Pak Ari juga menekankan, mungkin kemarin Pak Ahya, kalian juga salah satu korban. Nilainya nyuwun sewu, teman-teman kalian kemarin ada yang jeblok banget, TKA-nya cuma rata-rata 30 dari 2 mapel. Terus itu ketemunya piro jare. Seperti itu. Tapi kalau kalian, nyuwun sewu, Pak Ari yakin rata-rata TKA-mu cukup tinggi karena apa? Seleksi yang khususnya lewat nilai rapot itu cukup bagus. Di SMK 2 Jiwa terendahnya mungkin sekitar 69, 70, 71 untuk setiap jurusannya. Dan itu cukup butuh diapresiasi. Silahkan tepuk tangan untuk kalian sendiri. Ya, jadi kalian cukup mensalah. Jadi kalian menyisihkan satu anak seperti itu. Untuk jurusan khususnya teknik yang paling banyak. Jadi itu kalian harus berbangga bahwasanya bahkan ada teman-teman yang kemarin mengundurkan diri, terus nyuwun sewu informasinya pindah ke sekolah lain yang istilahnya nyuwun sewu Pak Ari bukan merendahkan, tapi secara grade itu masih di bawah SMK 2 Jiwa. Itu adalah salah satu tindakan yang blunder. Dalam arti mau mesti ditompo neng kene, wis karek jalani neng kene. Kok enek sing ngomong neng kene terlalu ketat, neng kene terlalu disiplin, neng kene enek tarunane. Kalau itu korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan orang lain. Semisal kalian pengen sekedar masuk ekstra dan saya ingin menjadi salah satu pengurus di sana. Kalian lobbying ataupun juga istilahnya melobi kakaknya, dan kalian secara kompetisi mengurangi istilahnya. Sebenarnya teman saya kompeten, tapi aku loh sih pengen jadi misalnya bendahara atau sekretaris. Wes carane tak ngomongnya karo kakaknya. Tak biar aku aja kak, saya lebih baik daripada dia. Walaupun secara kompetensi kamu masih belum atau kurang dengan yang teman lain. Nah, disitulah salah satu bentuk-bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Barang milik sekolah ataupun milik teman, milik orang lain yang bukan hak kita. Jadi seperti itu. Nyuwun sewu, mungkin ada yang biasanya, nah seperti kemarin barang temannya ada yang mungkin hilang atau seperti itu, atau mungkin ada yang kadang itu sebenarnya cuma sekedar lupa, tapi karena tidak suka dengan salah satu personal, akhirnya dia menuduh temannya seperti itu. Itu kan juga jatuhnya berbohong. Jadi harus hati-hati. Jadi itu salah satunya juga mungkin Pak Ari menanamkan kepada kalian bahwasanya minimal berbuat baik untuk diri kita sendiri. Teman-teman merasakan, pasti kita itu akan dirasa oleh teman-teman bahwasanya oh si mas ini atau si mbak ini loh, ini sangat positif vibes banget. Bahwasanya enaklah ketika kita berteman, ketika kita mungkin curhat seperti itu, bawaan dia itu selalu positif bawaannya, memberikan solusi, memberikan mungkin pandangan-pandangan yang sifatnya itu positif kepada saya. Disitulah yang minimal di antara 5 kalian di kelas masing-masing, kalianlah yang bisa memberikan karakter itulah di kelas kalian. Jadi itu. Terus selanjutnya terkait dengan nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Salat Jumat bersepeda kakak kalau nggak salah. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras. Itu adalah nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Tetap kejujuran itu paling mahal. Walaupun kejujuran kadang juga istilahnya membuat kita enak sih ngomong kan jujur ajur seperti itu. Tapi lebih baik jujur, lebih baik sakit daripada nanti tahu fakta sebenarnya bahwasannya kemudian ngapusi tuh. Contoh sikap anti korupsi di lingkungan sekolah.
Itu tadi minimal kalian nanti gambaran kemarin TKA terkait dengan apa namanya TKA. Nanti kalau memang kedepannya kita belum tahu masa depan kita ataupun juga kedepannya kita membutuhkan TKA atau tidak. Kalau di SMK memang sifatnya itu tidak wajib, tapi kita belum tahu 3 tahun ke depan ketika kalian nanti melaksanakan di kelas 12 itu belum tahu bahwasanya TKA ini nanti jadinya wajib atau tidak. Kalau sementara ini informasi aja bahwasanya TKA itu kalau di SMK hanya untuk menentukan ketika kita mau melanjutkan atau ketika lulus mau melanjutkan di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Jadi seperti itu. Mungkin ada juga kelas 1 itu yang sudah optimis bahwasanya jangan sampai terkontaminasi, terpengaruhi oleh kakak-kakak. Kakak-kakaknya jam itu luweh lagi budal. Engko alasannya nek mau telat nek dicegat neng ngarep. Jadi kalian nanti setelah ini mulai Senin, ketika kalian terlambat kalian nanti akan dicegat di depan. Karena itu sudah bukan proses MPLS ramah lagi di Pak Bu. Itu sudah masuk normal. Jadi kalian sudah masuk seperti biasa. Diusahakan terbiasa ketika MPLS seperti ini. Mindsetmu ini buatan, wes toh aku budaya ini loh lebih santai, lebih aman, lebih nyaman. Gak usah berharap mikirku terus untuk awan. Terus alasan yang paling utama adalah bane gembos lah, ngenteni koncone lah. Gue alasan liane jadi, aku sapal soalnya. Jadi itu setidaknya itu apa gitu loh. Jadi datang tepat waktu, terus membayar iuran sesuai aturan. Kalau memang kelas kalian biasanya yang akuntansi ini sing rotok istilahnya punya peraturan mungkin kas atau apa seperti itu, ya kalau memang sudah di istilahnya di komitmen satu kelas dan mengiyakan dengan suara mayoritas musyawarah satu kelas, ya harus dipatuhi. Jangan sampai aku biar ora dukung terkait kasok, berarti apa aku bayar? Musyawarah itu sistemnya tidak seperti itu, Kak. Tidak egois seperti itu. Dalam suatu komunitas ataupun juga pembelajaran di dalam satu kelas, pembiasaan seperti itu adalah mendisiplinkan kalian. Misalkan jangan sampai curang, kita juga sportif. Ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita. Jangan berpikir bahwasanya hanya mengejar menang dengan proses yang curang. Jadi itu saja. Ya mungkin ada sedikit quotes saja. Bangsa yang besar dimulai dari generasi muda yang berintegritas. Kejujuran hari ini adalah kesuksesan di masa depan. Sekecil apapun kejujuran itu pasti akan kalian tuai nantinya. Akan membranding diri kalian, akan menjadikan kalian karakter yang memang jujur. Itu mungkin pesan dari Pak Ari. Dan yang terakhir bisa kita mulai terkait dengan yang terakhir tadi loh Pak, belum tahu terkait dengan penutupan ini tadi. Jadi setelah Gema deklarasi tadi bahwasanya kita kembali lagi. Pesan Pak Ari yang terakhir adalah mari bersama menjadi pelajar berintegritas yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, berintegrasi, dan yang paling utama materi kita hari ini adalah yang anti korupsi. Sekian dari Pak Ari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.